Semua, sayangnya Bude, ada yang rindu dengan ceremisnya Bude. Hari ini Bude mau bilang bahwa ada sesuatu dan lain hal, jadi Bude nggak cerita lagi ya, nggak cerita misteri lagi ya, tapi Bude coba lagi kali ini. Kalau suasananya memungkinkan, mungkin Bude akan terus coba lagi ya. Mungkin bukan dari pengalaman pribadi atau kawan-kawan, karena sekarang Bude nggak bisa ketemu kawan-kawan atau narasumber dengan leluasa. Jadi Bude rasa untuk sementara apa yang ada aja lah Bude akan ceritakan kepada kalian. Kali ini Bude mau cerita pengalaman Bude waktu di hotel di Kuala Lumpur ya. Ceritanya tuh udah lama, tapi Bude masih ingat betul. Jadi satu hari itu Bude pergi ke KL sendiri. Bude pergi ke KL sendiri, naik bus ya, dari Singapura itu naik bus. Dalam perjalanan Bude lancar-lancar aja. Terus sesampainya di Kuala Lumpur, karena Bude nggak booking hotel dahulu, jadi Bude cari-cari hotel lah yang ada. Waktu itu Bude memutuskan untuk cari hotel yang dekat di Jalan Masjid India ya, di Jalan Masjid India. Pasti orang-orang KL tuh udah tahu ya di mana Masjid India. Di situ masjid itu kecil aja, tapi kenapa dibilang Jalan Masjid India? Di daerah situ, di Jalan Masjid India itu ada satu masjid ya, masjid orang-orang India lah. Bude juga nggak tahu ceritanya gimana, tapi yang Bude tahu adalah selalunya ya orang-orang India akan datang ke masjid itu. Jadi orang KL atau orang zaman dahulu kala itu, dia bilang aja bikin senang aja jalan Masjid India. Jadi di sekitar Masjid India itu banyak toko-toko ya, toko-toko baju, tudung atau kerudung ya. Itu biasanya mereka jual itu kodian. Kodian kalau kita beli satu misalnya 20 ringgit ya. Kalau beli dua mungkin agak kurang harganya, kalau beli 3 lagi kurang harganya. Mungkin boleh satu tudung itu, kalau satu 20 ringgit, mungkin kalau kita beli 3 mungkin satu tuh dalam $15 gitu, 15 ringgit ya, 15 ringgit gitu ya. Jadi Bude suka ke sana, jadi murah gitu ya kalau beli 3 gitu. Kalau ada yang bagus beli satu, ini yang lain satu. Kalau Bude mau kasihkan kawan, jadi Bude beli banyak gitu ya. Ya untuk sebetulnya sih di Singapura banyak, harganya pun ya lebih kurang lah, sama aja sebetulnya kalau dibandingkan ya. Tapi itulah kesenangan kita enjoy gitu ya, buat holiday, buat iseng-iseng aja kita lihat-lihat kain, lihat-lihat kerudung, lihat-lihat baju di sana. Waktu itu karena Bude sendiri, Bude juga banyak kawan di Singapura, di KL, banyak juga Bude kawan di KL.
jadi Bude nggak mau ngerepotin, cuma Bude telepon aja untuk ketemu di sekitar Masjid India lah, karena Bude taunya itu cuma Masjid India itu aja. Kalau mau shopping di situ, barang-barang atau keperluan untuk pengantin biasanya tuh disitulah orang mencari bahan gitu ya. Tapi ya sebetulnya kalau harga itu relatif ya, walaupun kita murah gitu, cuma di Singapura ada, cuma kita tuh maunya ngerepotin diri gitu ya. Jadi kita suka-suka aja kita pergi ke sana, pergi ke KL shopping gitu ya. Biasa kan kalau emak-emak pengennya tuh shopping gitu ya, walaupun nggak ada yang dibeli tapi yang penting jalan. Tuh ceritanya, jadi Bude cari hotel yang dekat-dekat Masjid India ya. Terus Bude memutuskan ada satu hotel, jadi Bude booking lah untuk sendiri. Waktu Bude check in, Bude sampai KL itu mungkin dalam pukul atau jam pagi lah, jam 10 ke jam 9 10 gitu ya, sampai Masjid India. Jadi hotel tuh belum bisa masuk ya kita. Biasanya check innya itu jam 2 ya. Jadi mereka akan bersihkan dulu, prepare dulu. Apalagi Bude bookingnya itu mendadak, jadi on the spot, jadi nggak booking jauh-jauh hari. Jadinya jam 2 Bude baru boleh masuk di hotel tersebut ya. Jadi selama menunggu jam 2 itu Bude keliling-keliling, Bude jalan-jalan di sekitar Masjid India dengan shopping lah sedikit ya. Terus setelah udah cukup, Bude rasa udah cukup jalan-jalan, waktu udah makan siang sudah selesai semua. Jadi jam 2 itu Bude udah boleh masuk hotel ya. Waktu itu Bude mungkin di tingkat 14. Bude nggak mau di tingkat 13, jadi mereka kasih di tingkat 14. Jadi ada satu kamar lah, paling ujung sekali. Jadi lift, terus Bude harus belok ke kiri, terus jalan ke ujung gitu ya, lewat lorong gitu ya, yang kiri kanannya itu adalah room gitu ya. Jadi Bude tuh paling ujung sekali. Jadi oke lah, Bude bisa kalau keluar itu Bude bisa lihat jendela itu, pemandangannya adalah kota Kuala Lumpur ya, bagian apa itu pokoknya di Masjid India gitu. Jadi terus udah sembahyang, udah istirahat sebentar. Jadi Bude ada satu kawan Bude telepon kawan-kawan Bude yang ada di KL. Kebetulan mereka udah ayo Hen kita lepak atau kita ngopi. Di situ ada restoran, jadi kita janjian lah di situ gitu ya. Pada waktu Bude dengan kawan Bude lagi udah ngopi-ngopi, ternyata adik iparnya Bude itu yang dari Singapura, dia telepon, dia tanya, Hen kamu di mana gitu.
oh aku di KL gitu. Hah, dengan siapa katanya? Oh aku sendiri. Oh dah, aku naik pesawat katanya, kita jumpa, kamu di mana? Aku di jalan masjid, masjid India gitu. Ya udah, aku nyusul katanya. Jadi adik iparnya Bude tuh dari Singapura ke KL itu naik pesawat, langsung mungkin dalam 4 jam gitu ya udah sampai. Bude sendiri kalau naik bus itu mungkin agak lama muter-muternya itu aja ya. Terus waktu udah mau maghrib gitu, udah setelah maghrib itu adiknya Bude tuh, adik iparnya Bude tuh sampai KL, jadi kita ketemuan juga ya. Dan kebetulan kawannya Bude juga udah pulang, jadi Bude bisa ke kamar berdua. Itu setelah kita udah muter-muter, udah belanja sedikit, jadi kita udah makan malam, jadi kita tidur. Waktu itu kita balik ke hotel lagi jam 9-10 gitu ya. Jadi terus kita udah masuk hotel, udah udah istirahat. Waktu itu Bude ya karena kecapean, jadi Bude tidur aja gitu. Tapi ya seperti biasa, Bude itu nggak ngerasain apa-apa, cuma kayaknya Bude tuh ditidurkan gitu, kayaknya mungkin kecapean, jadi Bude tuh les tidur tuh seperti udah nggak sadar ya, pingsan kata kalau orang Melayu bilang, tidur pingsan gitu. Kalau ada bom letup gitu udah nggak kedengeran dah. Sampai akhirnya pagi. Tapi waktu malam itu sebetulnya Bude udah terasa ya di kamar itu, cuma Bude pikirnya karena ada ipar, jadi Bude nggak pikir yang bukan. Jadi Bude diam aja gitu, takut nanti Bude ini penakut, nanti adiknya Bude juga penakut, jadi nanti jadi kacau gitu ya. Jadi Bude tidur nggak tidur, pokoknya pingsan aja lah, tidur lah gitu. Nah sudah setelah itu sampai pagi kita udah bersih. Tiba-tiba waktu Bude bangun ya, Bude udah mandi, udah sembayang, ayo Hen kita breakfast di bawah. Oke lah, jadi kita turun ke bawah nih. Dalam perjalanan ke restoran bawah itu adik iparnya Bude nanya gitu, kamu semalam bisa tidur? Bisa sih katanya. Oh, kenapa? Saya bilang, kenapa? Bude bilangnya dengan Bude tanya lah balik dengan adik ipar Bude, aku nggak bisa tidur gitu. Kenapa? Oh, kayaknya banyak orang, rame orang gitu, nggak bisa tidur deh. Pokoknya tidurnya terganggu, orangnya tuh banyak di luar tuh, banyak orang, terdengar orang tuh berbual-bual, cakap-cakap tuh nggak berhenti katanya. Bising gitu ya, bising tuh kayaknya berisik sekali gitu, sampai dia nggak bisa tidur sampai waktunya subuh gitu. Kasihan sekali sih Bude ya. Terus Bude nggak denger apa-apa, pokoknya Bude rasa selamat gitu ya, aman, karena adik iparnya Bude tuh ada gitu. Jadi Bude nggak pikir macem-macem deh. Jadi terus Bude tanya juga tuh, udah sampai ke bawah, Bude juga heran gitu kan, pelik, kok kenapa banyak orang, sedangkan Bude taunya itu hotel tuh sepi gitu, nggak begitu ramai orang gitu.
Terus karena Bude pikir sudahlah, jadi Bude ke reception. Bude tanpa pengetahuannya, Bude penasaran, tanpa pengetahuan adik ipar Bude, Bude tanya ya ke reception gitu. Bude tanya dengan satu orang ini, apakah lantai 14 tuh full gitu, banyak orang gitu, atau ada grup di lantai 14. Terus surprise-nya orang counter itu, reception tuh bilang, oh ini nggak ada Bu katanya, cuma nggak banyak katanya, mereka udah check out tuh malam katanya. Nggak malam sih katanya, setelah maghrib atau apa, tapi nggak banyak orang katanya, nggak ada grup, nggak ada ribut-ribut kok katanya, nggak ada, cuma beberapa rumah aja yang ini yang ada gitu. Terus Bude oh ya sudah gitu, cuma Bude mau konfirmasi aja kalau apakah di lantai 14 itu begitu ramainya orang sehingga malam-malam buta, malam-malam itu banyak orang yang berbual-bual gitu ya. Karena dari cerita adik Bude itu kayaknya seperti ini, seperti orang bergurau gitu ya, gosip-gosip gitulah. Bukannya kalau check out mungkin jam 2 ya, jam 1 jam 2 itu nggak mungkin ya. Check out itu mungkin pagi atau tengah hari. Itu memang kita maklum lah kalau ramai gitu ya. Tapi ini malam, mungkin dari jam midnight gitu, jam 12 sampai subuh kan nggak mungkin kan. Jadi Bude nggak bilang dengan adik ipar Bude, cuma ya dalam hati memang adalah perasaan itu gitu. Tapi untungnya aja dia nyusul gitu. Seandainya Bude sendiri kayaknya Bude memang penakut ya, nggak tahu tuh bisa tidur apa enggak. Ya tawakal aja ya. Tapi memang kalau traveling jauh sebaiknya itu berdua gitu, ada kawan, berdua bertiga, biasanya Bude berempat. Karena ini Bude ada keperluan jadi Bude seorang. Kalau ya itu di hotel ya, kalau biasanya sih Bude tidur di rumah kawan gitu. Kalau ada kesempatan udah tidur di rumah saya, misalnya kawan Bude yang di KL bilang oke, Bude tidur di rumah kawan Bude. Karena ini Bude ada keperluan jadi Bude sewa hotel lah untuk lebih mudahnya. Bude nggak mau ngerepotin kawan Bude kan. Jadi itulah pengalaman adik ipar Bude ya, bukan pengalaman Bude ya. Tapi yang Bude rasa sih, Bude udah berapa kali juga tidur di hotel ini, nggak ada apa-apa. Mungkin karena rame-rame waktu itu dengan kakak ipar, adik ipar gitu, jadi nggak terasa ya. Karena ini sendiri, mungkin adik ipar Bude mungkin juga karena pada waktu itu Bude rasa mungkin ya, seingat Bude mungkin dia sedang berhalangan ya, menses gitu ya. Mungkin itulah satu, ya kita nggak tahu juga. Kadang-kadang orang bilang kalau kita sedang kotor, sedang haid ya, ada kotor gitu, sebaiknya sih nggak kemana-mana. Soalnya
makhluk-makhluk yang kasat mata itu akan mengganggu atau akan ikut karena ada darah ya. Tapi Allahu a'lam bishawab ya. Kita pikir yang positif aja, selalu pikir positif, jangan ada negatif. Jadi ya kita anggap adalah gurauan aja gitu ya. Tapi ya nggak gurauan juga sih karena ya takut juga sih kalau terjadi dengan Bude, takut juga gitu. Tapi pernah juga ya pengalaman Bude di satu hotel juga di KL. Nanti mungkin lain waktu Bude akan cerita. Ini kejadiannya tuh melibatkan Bude gitu ya, yang nanti akan Bude ceritakan lain waktu karena itu mungkin agak panjang, mungkin ada part 1, part 2 gitu ya. Karena itu betul-betul horor gitu ya, betul-betul yang menguras energi, menguras kesabaran gitu ya. Untuk Bude itu nanti Bude akan ceritakan lagi. Pokoknya kalian tungguin aja, akan Bude ceritain pada kalian kalau kalian nggak bosen ya. Ini karena udah lama Bude nggak cerita. Hari ini Bude mau cerita karena ada satu dan lain hal yang Bude nggak bisa ceritain ya ke kalian. Untuk lebih amannya jadi Bude rahasia Bude aja. Jadi kalian nggak perlu tahu. Jadi kapan-kapan Bude akan ceritakan satu kejadian di hotel yang ada di Kuala Lumpur. Tapi bukan hotel yang ini ya, di hotel yang lain yang melibatkan Bude secara pribadi lah, dengan kawan-kawannya Bude. Oke, Bude akhiri ceritanya Bude sampai di sini. Bude minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah ucapan atau kalian nggak berkenan. Bude minta maaf ya. Dan ingat, tolong videonya Bude di subscribe agar Bude semangat lagi untuk membuat video-video yang lain. Akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.